Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, jadi melanjutkan pembahasan kita mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri. Di video sebelumnya kita sudah membahas ini ya, mengenai kemiringan gradien daripada garis singgung pada kurva fungsi trigonometri. Dan kita sudah mempelajari kembali, kita sudah mereview tentang makna atau asal muasal dari persamaan ini, di mana f aksen x yang sama dengan gradien itu sama dengan limit h menuju 0 dari fx plus 1 ditambah h dikurangi dengan fx1 dibagi dengan h. Gitu ya. Dengan keterangan-keterangannya sebagai berikut. Dan ini pemaknaannya eh, kita sudah perhatikan ya. Dan ini kita sudah bahas beberapa contoh soal. Nah, sekarang kita akan berlanjut ya. Kita sudah membahas tentang kemiringan atau gradien garis singgung pada kurva. Kita akan melanjutkan kepada yang ini ya. Jadi kita di sini akan membahas mengenai persamaan garis singgung dan garis normal pada sebuah kurva Y sama dengan fx di titik A x1 y1. Jadi kalau saya pindah ke Zurnal ya, saya akan buat catatan di sini. Kita akan membahas di sini aplikasi yang kedua daripada fungsi trigonometri adalah menentukan ya, persamaan menentukan persamaan garis singgung ya, garis singgung dan normal dari kurva trigonometri gitu ya. Itu aplikasinya gitu ya. Jadi kalau jadi ini kita bisa mencari persamaan garis singgung dan garis normal pada suatu kurva dengan menggunakan turunan ini, konsep turunan. Nah, kita balik lagi ke PPT-nya. Kalau kita lihat di sini, kita akan mereview sedikit tentang persamaan garis lurus. Karena kalau kita lihat di sini ya, kalau saya ke slide sebelumnya, kalian lihat bahwa yang menjadi warna merah itu yang disebut sebagai kurva, yang disebut sebagai garis singgung. Ya, ini yang disebut sebagai garis singgung. Kalau kita lihat garis singgung ini dia berbentuk persamaan linier. Karena dia persamaan linier, maka untuk menyusun suatu persamaan garis singgung dan garis normal, ya kebetulan garis normal itu juga mirip dengan garis singgung. Nah, jadi kalau garis singgung itu tadi adalah garis yang menyinggung suatu titik pada suatu kurva, yang gradiennya, ya sebagai suatu konsep yang penting, gradiennya itu adalah mengikuti daripada gradien titik tersebut. Ya. Jadi kemarin kita kan sudah mencari, ya, kita sudah bisa mencari gradien pada suatu titik di suatu kurva, gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata ditanya garis singgungnya, ya maka gradien yang kita pakai, ya karena kan syarat untuk kita membuat persamaan garis lurus, dalam hal ini persamaan garis singgung, kita perlu yang pertama gradiennya, kemiringannya, dan yang kedua adalah titiknya. Titiknya di mana? Ya tergantung pada soal yang mau dicari yang mana. Nah, cara mencari gradiennya ya dengan menggunakan turunan ini, ya. Oke. Nah, ini yang disebut sebagai garis singgung. Kemudian yang kedua adalah garis normal. Garis normal itu mirip-mirip dengan garis singgung. Kalau garis singgung adalah garis yang menyinggung satu titik, maka garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung suatu titik pada suatu kurva. Jadi kalau misalkan ini yang disebut sebagai garis singgung, maka ini adalah garis normalnya. Ya, dan ini bisa kita perpanjang ya. Garis ini bisa kita perpanjang. Ya, jadi garis ini bisa kita perpanjang. Ini yang disebut sebagai garis normal. Ya. Nah, ya ini garis normal. Dan ini yang disebut sebagai garis singgung. Gitu ya. Ini yang disebut sebagai garis singgung. Jadi garis normal dan garis singgung sebetulnya berhubungan ya. Karena dia tegak lurus. Nah,
Karena dia tegak lurus, kita tahu bahwa salah satu sifatnya daripada suatu garis yang dia itu saling tegak lurus, bahwasanya ketika gradien dari masing-masing eh, garis tersebut kita kalikan, maka dia akan sama dengan min satu. Jadi gradien daripada garis normal, MN, dikalikan dengan gradien daripada garis singgung, MS lah katakanlah, ini akan sama dengan minus satu. Ini konsep penting ya yang nanti kita akan gunakan. Kembali lagi kepada review daripada garis singgung dan garis normal gitu ya. Itu tadi sekilas mengenai garis lurus dan garis singgung dan garis normal. Nah, kita tahu bahwa tadi kembali lagi ya, untuk kita menentukan, untuk kita membuat suatu persamaan garis lurus gitu ya, ya, untuk kita bisa membuat persamaan garis lurus yang bergradien M dan melalui titik A X1 Y1, maka rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Itu pakemnya ya. Jadi rumus ini Anda harus hafal. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat suatu garis lurus yang bergradien M dan melalui titik A, katakanlah X1 Y1, maka dia ditentukan oleh Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1, di mana Y1 X1 itu adalah titiknya dan gradiennya adalah M. Ini adalah rumusnya. Dan ini Anda harus tahu, gitu kan ya? Ya. Nah, sedangkan kalau kita tahu bahwa ini yang disebut sebagai persamaan garis lurus yang kita akan gunakan untuk ini akan berguna untuk kita membuat persamaan garis singgung. Kita sebut sebagai PGS gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita tahu persamaan garis lurus yang melalui titik, kalau kita ingin menyusun garis lurus yang melalui titik A, katakanlah X1 Y1 koordinatnya, dan dia itu tegak lurus terhadap garis ini, AX plus BY plus C. Nah, maka dari sini kan kita tahu bahwa M1 sama dengan min A per B ya. Kenapa min A per B? Kita tahu bahwa bentuk umum daripada persamaan garis lurus kan Y sama dengan MX ditambah dengan C, di mana M ini adalah gradiennya ya. M ini adalah gradiennya. Maka kalau misalkan kita ketahui persamaan garis lurus AX plus BY ditambah dengan C sama dengan 0. Maka kalau kita susun dalam bentuk Y-nya saja, ya, sama ini kita ubah-ubah, sehingga di the left hand side-nya kita cuma ada, hanya ada, apa namanya, hanya ada variabel B, maka persamaan ini kan kita bisa ubah menjadi BY ini sama dengan min AX min C. Dan Y ini sama dengan min A per BX dikurangi dengan C. Kalau kita ingat ya bahwa eh, ini yang kita sebut sebagai konstantanya. Ini kan C ini kan menunjukkan konstanta. Berarti pada persamaan ini konstantanya adalah sama dengan minus C. Dan sedangkan ini yang bertindak sebagai M-nya. Ini gradiennya, yaitu minus A per B. Itulah kenapa gradiennya adalah minus A per B. Nah, kalau misalkan ada persamaan garis lurus AX plus BY plus C sama dengan 0 dengan gradiennya min A per B, maka gradien daripada persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan si garis yang ini gitu ya. Jadi katakanlah ada garis ini persamaannya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Kemudian ada garis lurus yang tegak, ada sebuah garis yang tegak lurus ya. Dan garis ini kan bisa kita perpanjang gitu ya. Tegak lurus dengan garis ini yang AX plus BY plus C. Nah, kita tahu bahwa hubungan antara antara garis ini, gradiennya adalah gradien daripada garis ini ketika katakanlah ini M1 dan gradien daripada garis ini M2, ketika dikalikan tadi sama dengan min 1. Itu konsep awalnya. Ya. Maka gradien daripada garis yang kedua ini apa? Dari hubungan ini ya. Kita tahu bahwa tadi kan kembali ya, M1 itu kan kita ketahui min A per B. Jadi kalau misalkan kita ingin mengetahui gradien daripada garis yang kedua, kita masukkan saja. M1 dikali M2 ini sama dengan min 1 gitu kan ya. Berarti M1 tadi adalah min A per B dikali M2 sama dengan min 1. Maka didapatkan dari sini kita lakukan
M2 sama dengan BA. Maka kalau kita ingin menyusun persamaan garis lurus eh, daripada garis yang ini, daripada garis yang tegak lurus ini M2, ya maka kita bisa pakai rumus yang sama, rumus yang pertama yaitu Y sama dengan Y1. Katakanlah titiknya juga sama ya. Dia juga melalui titik A X1 Y1 ya. Jadi garis AX plus B plus C yang awal dia melewati titik X1 Y1 dan juga garis yang tegak lurus ini melewati garis X1 Y1 juga gitu. Maka kita kan bisa pakai titik X1 Y1 dan gradiennya yang kita sudah ketahui yaitu M2 yang senilai dengan B per A untuk menyusun persamaan garis lurus dari rumus yang kita sudah ketahui. Nah, ini kan Y min Y1 sama dengan MX min X1 ya karena titiknya sama-sama X1 Y1 ya udah sama aja. Tetap Y min Y1 ini sama dengan M dikali X min X1. Tapi gradien yang dipakai mana? Gradien yang kedua. Maka ya karena kan ini untuk kita menyusun persamaan yang kedua. Untuk persamaan yang pertama kan udah kita ketahui yaitu AX plus B plus C. K Y min Y1 ini sama dengan B per A ya karena tadi kita ketahui X min X1. Maka ini persamaannya ya. Itu konsep dasar yang Anda harus ketahui gitu mengenai mencari persamaan garis lurus yang tegak lurus. Syarat ini nih, ini harus Anda ketahui. Ini syarat penting gitu ya. Ya, syarat yang esensial. Kemudian kalau kita lanjutkan gitu kan ya. Nah, kemudian kalau misalkan bentuknya Y sama dengan AX plus B gitu kan ya, dan kemudian kita ingin mencari garis yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan AX plus B, ya udah sama saja. Langkahnya, stepnya sama kayak yang tadi. Yang pertama, kita tentukan dulu gradien daripada Y sama dengan AX plus B. Ya udah, dari persamaan umumnya kan Y sama dengan MX plus C. Kita cari gradiennya. Berarti kan gradiennya adalah si A ini. Berarti gradien daripada garis yang pertama ini sama dengan A. Kemudian yang kedua kita tentukan apa? Kita tentukan titiknya ya. Misalkan dia juga melalui titik A X1 Y1. Dia juga melalui titik X1 Y1, Y1. Ya, kita tahu dia melalui titik X1 Y1, M1-nya sama dengan A. Sekarang kita cari dulu gradien untuk garis yang tegak lurusnya. Kita tahu bahwa M1 dikali M2 sama dengan min 1, gitu kan ya. Karena M1-nya adalah A, berarti A dikali M2 sama dengan min 1. Maka dari sini kita dapatkan M2 sama dengan minus A. Makanya dapat minus seper A, minus seper A M2-nya. Ya udah, untuk menyusun persamaan garis singgungnya yang tegak lurus kita pakai M2 dan titiknya tetap X1 Y1. Ya. Berarti di sini kita dapatkan ya eh berarti di sini saya buat seperti ini gitu kan ya. Berarti kita masukkan Y min Y1 sama dengan M2 dikali X min X1. Maka Y min Y1 sama dengan minus seper A X min X1 gitu ya. Ya, seperti itu ya, itu penurunan rumusnya gitu. Konsep dasar yang Anda harus ketahui gitu. Selanjutnya bagaimana menentukan persamaan garis singgung. Nah, sekarang kita masuk ke topiknya. Bagaimana cara kita menentukan persamaan garis singgung tangent line dan garis normal line pada kurva Y sama dengan fx di titik X1 Y1 ya. Eh Misalkan kita ketahui kurva Y sama dengan fx gitu kan ya. Jadi kita misalkan ketahui suatu kurva dan dia bergradien M, ya, bergradien M. Nah, kalau kita menggunakan konsep turunan, ya kita nggak bisa lagi nih pakai rumus untuk mencari gradien. Tadi kan kalau kita sebelumnya cari gradien itu gampang ya, kita tinggal ubah persamaan garisnya menjadi apa? Menjadi eh, menjadi bentuk umum daripada persamaan garis lurus. Tapi kan yang kita temui itu kurvanya itu bukan bukan hanya persamaan linear, tapi ada kuadrat, polinomial, bahkan di sini trigonometri gitu. Maka
Sekarang metode yang paling mutakhir untuk mencari gradien adalah kita menggunakan turunan daripada fungsi tersebut, daripada kurva tersebut. Jadi ubahlah konsep yang tadi, itu kan pengantar saja yang sebelumnya ya. Sekarang ubahlah bahwa untuk mencari tangent line, garis singgung gitu kan ya. Pada suatu kurva itu tidak lagi kita hanya tinggal mengubah bentuk persamaannya menjadi persamaan garis lurus. Tapi juga kita harus menurunkan, kita harus pakai turunan untuk mencari gradiennya. Jadi dari konsep ini gitu kan ya, kita ubah ke sini ya. Kita tahu misalkan lah ya, misalkan apa yang mau tadi saya bahas ya. Jadi pertama ya, kita bahas dulu persamaan garis singgung ya. Secara visual ya, persamaan garis singgung kan kayak gini nih, ya kan? Seperti ini. Oke, sebentar. Saya buat warna merah, draw a line. Nah, seperti ini. Kemudian seperti ini. Oke. eh Kemudian kita buat kurvanya adalah seperti ini ya. Ya, seperti ini gitu kan ya. Oke, seperti ini gitu. Nah, kemudian kita ingin mencari kurva di titik di sinilah misalkan. Kita ingin mencari persamaan garis singgung. Katakanlah garis singgungnya misalkan seperti ini gitu kan ya. Itu persamaannya misalkan seperti ini. Oke, yang ini bisa dipanjangkan gitu. Nah, bagaimana cara kita mencari gradien pada titik ini, mencari persamaan garis singgungnya? Ini kan garis singgungnya. Jadi kita misalkan aja ini namanya G, garis singgung gitu kan ya. Nah, yang disebut garis normal itu seperti apa ya? Nah, ini kan garisnya ya. Ini garisnya, ini garisnya ya. Yang dia itu eh, bersinggungan pada suatu titik, katakanlah di sini X1, Y1 gitu kan ya. Nah, apa yang disebut garis normal itu ada garis yang seperti ini ya, garis yang seperti ini. Nah, ini yang disebut sebagai garis normal. Katakanlah ini N gitu ya, normal dan ini bisa dipanjangkan ya. Ini bisa dipanjangkan gitu kan ya. Ini yang disebut sebagai garis normal gitu kan ya. Nah, kalau untuk mencari garis singgung dulu ya, mencari garis singgung ya. Untuk mencari garis singgung kita tahu syarat yang pertama kita harus tahu M-nya. Dan syarat yang kedua ya, kan garis singgung ini kan tetap ya, kalau garis singgungnya dia adalah eh, garis lurus ya, maka untuk menyusunnya kita pakai tetap rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1 gitu kan ya. Misalkan ini titiknya yang mau dicari X1 Y1 gitu ya. Nah, masalahnya kan gradien yang di sini kita nggak tahu nih. Cara dapetnya gimana ya. Gradien di titik ini tuh berapa kita nggak tahu. Nah, caranya berarti gimana? Sekarang kita tahu, kita mengingat bahwa M itu bisa dicari dengan menurunkan kurvanya, menurunkan persamaan kurvanya. Dan kita kan bisa mencapai gradien pada titik tersebut dengan menurunkan kurva tersebut. Maka kita pakai sifat itu yang kita sudah pelajari di video sebelumnya. Maka kita turunkan saja. M itu adalah ddx dari fx. Yang ini sama saja dengan f sin x itu sendiri. Gitu kan ya. Ya, kita tahu bahwa M seperti ini ya. Karena kita ingin mencari di titik apa? Di titik X1, ya maka yang kita pakai gradien di mana? Di titik Fx1. Ya, maka di sini gradiennya, maka di sini Mg-nya, Mg ini sama dengan F aksen pada titik X1. Gitu kan ya. Ya, oke. Nah, maka di sini persamaannya menjadi Y min Y1 ini sama dengan F aksen X1 dikali X min X1. Itu. Ini adalah bentuk umumnya ya. Untuk mencari persamaan garis singgung. Ya, ini bentuk umumnya untuk mencari persamaan garis singgung. Oke, jelas ya. Nah, kemudian ini untuk garis singgung. Kemudian yang kedua, ya ini gampang ya. Kemudian bagaimana dengan garis normal? Kalau garis normal, sebenarnya gampang juga. Kalau garis normal kan balik lagi
Ini kan gradiennya pada titik ini dia adalah f aksen x1, gitu kan ya? Ya. Sedangkan garis normal itu syaratnya apa tadi? Garis normal itu syaratnya adalah M1 dikali M2 ini sama dengan -1, gitu kan ya? Nah, katakanlah M1 ini kita sebut sebagai Mg, ya berarti Mg dikali dengan M normal ini sama dengan -1. Maka gradien garis normal, gitu kan ya? Karena kan garis ini kesamaan ini berlaku ya, berlaku. Kenapa? Karena garis singgung dan garis normal dia tegak lurus, maka berlaku nih. Suatu garis yang dia itu tegak lurus satu sama lain, maka dia berlaku kesamaan ini, gitu. Nah, berarti karena kita Mg itu tahu nilainya adalah f aksen X1, gitu kan ya, di titik ini ya, di titik X1 ya. Maka Mg ini menjadi, apa namanya, menjadi f aksen X1 dikali dengan Mn, ini sama dengan -1. Ya, maka dari sini kita dapat persamaan bahwa Mn itu nilainya adalah sama dengan -1/f aksen X1. Ya, oke. Jadi inilah asal mula rumusnya tuh seperti ini, gitu kan ya. Ya, kalau Anda lihat nih ya. Nah, maka oke, kalau kita balik lagi ke Journal, karena kita tahu bahwa Mn sama dengan min 1/fx f aksen X1, ya berarti untuk samaan garis normalnya kan Y min Y1 sama dengan bentuk umumnya ya, M min X1, X min X1. Karena kita ingin mencari garis normal, gradien yang dipakai adalah gradien garis normal, yaitu Mn tadi ya, berarti Mn. Berarti Y min Y1 ini sama dengan masukin Mn itu -1/f aksen X1, X min X1. Dan ini adalah rumusnya. Oke, ini adalah rumusnya. Oke, itu yang harus Anda pahami. Oke, ini adalah rumusnya. Jadi itulah asal muasal gitu daripada rumus ini yang muncul di sini. Jadi Anda jangan bingung gitu ya. Itu sebetulnya berasal dari konsep 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 yang kita sudah pelajari, nggak jauh-jauh kok, gitu. Oke, oke. eh Baik. Sekarang kita akan melanjutkan ke eh apa namanya? Kita akan melanjutkan ke pembahasan kita selanjutnya. Apa mana ya? Oke, kita lihat ya mana ya? Oke, nah itu ya, yaitu rumus untuk mencari garis singgung dan garis normal. Sekarang kita akan latihan soal. Misalkan saya foto dulu ini soal, gitu kan ya. Ya, kita akan pindah ke journal lagi, ya. Sekarang kita pindah. Set. Nah, ini. Kita akan bermainnya di fungsi ini dulu ya. Fungsi kuadrat. Oke. Jadi kita akan bermain di fungsi kuadrat dulu. Fungsi yang aljabar. Nanti kita akan berangsur-angsur masuk ke fungsi trigonometri. Gitu kan ya. Baik, sebentar. Nah, kalau kita lihat ya. Nah, ini pertanyaannya contoh soalnya adalah yang seperti ini. Oh, dicomprot dulu, bisa. Udah. Nah, kalau kita coba jawab, nah di sini kan disuruh untuk apa namanya? Menentukan persamaan garis singgung dan garis normal dari kurva Y sama dengan 4x kuadrat plus 2x min 1 pada titik yang berapsis X sama dengan setengah. Ya. Nah, pertama yang kita harus ketahui apa? Ya, kembali lagi untuk mencari garis singgung dan garis normal dari suatu kurva. Kita hanya perlu untuk mencari, kita harus pertama, kita perlu titiknya, ya, kita perlu titiknya dan kita perlu gradiennya. Masalahnya titik yang mau kita cari itu kita nggak tahu mau di titik apa pada si kurva tersebut. Titik mana nih pada kurva tersebut yang mau kita cari, ya? Maka kita harus tahu dulu titik yang mau dimaksud di mana. Nah, karena kita tahu absisnya X sama dengan setengah,
Maka kita bisa cari Y-nya dengan kita memasukkan ke dalam Y-nya. Jadi yang dicari titik yang dipakai di sini Y X1 dan Y1 ini adalah titik pada kurva gitu. Jangan kalian menurunkan dulu baru kalian masukin titik absisnya. Karena hasil yang kalian dapatkan ketika kalian sudah memasukkan titik X sama dengan setengah ke dalam kurva yang sudah diturunkan, itu adalah gradien daripada kurva tersebut di titik setengah, X sama dengan setengah, bukan titiknya. Gradiennya yang kalian dapatkan, bukan titiknya. Yang mau kita cari kan titiknya gitu ya. Yang mau kita cari itu titiknya gitu. Ya. Berarti gimana? Berarti Y sama dengan 4X kuadrat plus 2X min 1 gitu kan ya. Nah, berarti kita cari dulu Y-nya. Berarti kan Y sama dengan 4 dikali seperempat ya. Langsung aja ya. 2 kali setengah dikurangi dengan 1. X-nya ganti setengah. Berarti Y-nya sama dengan 1 tambah 1 kurang 1. Ini sama dengan 1. Berarti titik yang dimaksud adalah titik setengah koma 1. Ini titik yang mau dicari oleh si soal. Dia mau kita cari persamaan garis singgung dan garis normal pada titik ini gitu. Ya. Nah, berarti kalau kita sudah punya titiknya gampang ya. Kita cari dulu turunannya. Dari sini kan turunannya apa? Kalau kita mau nyari gradien itu kan berarti kita turunkan ya dy per dx ya. Berarti d dx dari 4x kuadrat plus 2x min 1. Ya udah kita turunkan aja pakai aturan biasa. Berarti ini jadinya 8x plus 2 gitu. Ini adalah gradiennya. Gradiennya ini adalah senjata pamungkas kita yang bisa kita gunakan untuk mencari gradien di sembarang titik. Yang mau kita cari kan gradien di titik X sama dengan setengah. Karena kan untuk garis singgung kita butuh gradien. Maka M-nya adalah sama dengan untuk M setengah, X-nya setengah berarti 8 kali setengah tambah 2, berarti ini adalah 6 ya. 6. Berarti gradiennya adalah 6. Gitu. Nah, berarti dari sini kita bisa susun persamaan garis singgung. Ya. Ini persamaan garis singgung. Garis singgungnya. Kita tahu persamaan garis singgung itu kan sama dengan apa? Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ya, di mana M ini kan tadi di awal adalah F aksen X1. Y min Y1 sama dengan F aksen X1. X min X1. Yang mana ini sama saja dengan gradiennya. Gradien di titik tersebut. Nah, gradien di titik setengah, ya kan? Ini kan yang mau dicari titik setengah. Berarti gradien titik setengah berapa? 6 gitu. Maka kita masukkan nanti 6. Titiknya Y1. Y1 ini sebagai mana? Ini sebagai X1, ini sebagai Y1 gitu. Berarti Y min 1 sama dengan 6 dikali X min setengah ya. Karena X1-nya setengah. Tuh. Maka di sini kita dapatkan Y min 1 sama dengan 6X min 3. Maka Y sama dengan 6X min 2. Ini persamaan garis singgungnya. Sedangkan untuk garis normal gitu kan ya. Y sama dengan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, gradien untuk garis normal gimana? Ini kan minus seper F aksen X1 ya tadi ya. X min X1 gitu. Maka ya udah. Karena tadi kita tahu F aksen X1 itu adalah 6, berarti dia jadinya minus seperenam X min X1 gitu ya. Kita masukkan titik-titiknya. Y min tadi berapa? 1 sama dengan minus seperenam X min setengah. Gitu. Berarti ya udah kita masukkan ke sini. Y min 1 sama dengan minus seperenam X plus seper 12 ya. Berarti Y sama dengan, ini X ya jangan lupa ya. Minus seperenam X ditambah 13 per 12. Berarti ini persamaannya. Gitu ya. Oke, gitu ya. Oke. Saya lihat dulu ke jawabannya apakah benar ya. 6X
Y sama dengan, ya sama ya, sama, sama. Y sama dengan 6x-2. Ya, ya sama. Oke. Berarti sama. Oke. Ini cara kita mengerjakannya gitu. Oke. Saya kasih yang trigonometri misalkan gitu ya. Oh, kalau yang trigonometri kita coba ya. Oke. Kalau untuk trigonometri, misalkan seperti ini. Pertanyaannya adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan carilah PGS pada kurva Y sama dengan tangen X, ini yang gampang. Di titik pi per 4,1. Atau jangan gampang deh. Di titik pi per 4. X sama dengan, atau carilah GPS pada kurva Y sama dengan tan X di apsis X sama dengan pi per 4. Nah, perbedaan ketika kita menggunakan fungsi trigonometri gini, absisnya adalah berupa sudut ya. Kenapa? Karena samaannya itu adalah kurvanya itu dalam bentuk trigonometri ya. Maka X yang dimasukkan tuh biasanya dalam bentuk radian atau degree ya, atau derajat ya. Maka kita harus menyesuaikan gitu. Nah, sebenarnya apa namanya, ini kan juga sebenarnya gampang juga ya. Kalau kita coba jawab nih ya, kalau kita coba jawab yang ditanyakan PGS doang, gitu kan ya. Ya udah, karena kita taunya absisnya X sama dengan pi per 4, baik lagi kita butuh titik Y-nya. Masukin aja ke dalam fungsinya, Y sama dengan tangen X. Karena kan kita ingin mencari eh, PGS pada kurvanya. Maka titiknya itu kita pakai titik yang kurva, yang X1 Y1-nya. Maka Y sama dengan tangen dari pi per 4. Tangen pi per 4 itu kan 1. Gitu. Berarti titiknya adalah pi per 4, 1. Oke? Jelas ya? Nah, maka untuk mencari apa namanya PGS-nya, gitu kan ya. PGS-nya kan kita tahu Y min Y1 ini sama dengan M X min X1. Ini yang kita sebut sebagai X1. Ini yang kita sebut sebagai Y1, gitu kan ya. Nah, untuk mencari gradiennya, ini kan gradiennya dulu ya. Bagaimana cara mencari gradiennya? Ya udah, untuk mencari gradien kita harus turunkan dulu, gitu kan ya. Berarti M sama dengan DY, DDX dari Y, gitu. Berarti DDX dari tangen X. Turunan tangen X adalah sekan kuadrat daripada X. Ya, berarti M untuk di titik pi per 4, gitu kan ya. Karena kan, kenapa yang dipakai pi per 4 bukan 1? Ya karena yang kita ketahui itu kan gradien dalam dalam variabel X. Sekan kuadrat X. Maka nilai yang dimasukkan adalah si X. Bukan si Y gitu. Karena sekan kuadrat X. Kecuali sekan kuadrat Y gitu. Nah, berarti M untuk di titik pi per 4 itu adalah sekan kuadrat dari pi per 4 gitu kan ya. Gampang kan ya? Tinggal substitusi. Nah, sekan itu kan seper cos gitu. Seper cos berarti seper cos kuadrat pi per 4. Berarti ini sama dengan setengah akar 2 diakarkan berarti 2. Gitu gak sih? Pi per 4 kan setengah akar 2. Kalau di kuadrat 2, 4. Setengah. Berarti setengah, 1 per setengah, 2. Gitu. Berarti di sini kita masukkan ke dalam gradiennya. Y min Y1-nya adalah 1. Sama dengan M. M-nya tadi berapa? M-nya adalah yang ini ya. 2. Kita pakai M pi per 4 ya. X min X1-nya berapa? Pi per 4. Ya, pi per 4. Berarti Y min 1 sama dengan 2 kali X minus pi per 4. Gitu kan ya. Berarti dari sini kita dapatkan Y-nya sama dengan 2X minus pi per 4 ditambahi dengan 1. Maka Y sama dengan
Eh, Bentar ya. Y sama dengan 2x dalam kurung 1 minus pi per 4. Ya, jadi ini jawabannya. Ini sepertinya di ininya tidak ada ininya nih. Apa namanya di bukunya tidak ada opsinya. Tapi jawabannya yang benar seperti ini ya. Oke, baiklah. Jadi seperti itu, gitu ya. Eh, oke, itu untuk fungsi trigonometri gitu kan ya. Nah, kalau kita coba lanjutkan pembahasan kita. Astaga, ternyata belum di ini ya dari tadi ya. Astagfirullah. Ya. Oke, jadi seperti ini ya. Mohon maaf nih, saya tadi belum pindah nih ternyata. Jadi kalau misalkan ya seperti ini ya. Oke, mohon maaf nih tadi saya lupa pindahin. Nah, kalau misalkan saya ulangin ya dikit ya. Nah, jadi misalkan carilah PGS pada kurva Y sama dengan tangan X di absis X sama dengan pi per 4. Nah, kalau misalkan kita punya, ini kan sama aja sebetulnya mekanismenya ya. Mekanismenya Y-nya sama dengan tangan X tapi ya, trigonometri, tapi di absis X sama dengan pi per 4. Nah, berarti di sini Y sama dengan tangan X gitu kan ya. Kita cari dulu ya. Kita cari dulu Y-nya kayak tadi. Maka ya kita masukkan Y sama dengan tan X-nya pi per 4. Berarti tan pi per 4 adalah 1. Berarti titik yang dimaksud adalah pi per 4, 1. Sekarang kita cari gradiennya dulu seperti biasa ya. Kita cari dulu persamaan gradiennya, baru nanti kita kalau mau nyari gradien di titik berapapun kita bisa cari. Maka untuk mencari gradien kan kita turunkan gitu kan ya. ddx dari Y. Y-nya adalah tan X. Berarti tan X turunannya secant kuadrat X. Nah, untuk di titik pi per 4 ya, karena kita mau carinya di pi per 4, maka ini sama dengan secant kuadrat pi per 4. Berarti seper cos kuadrat pi per 4 sama dengan 2. Gitu. Berarti Y ya udah kalau untuk mencari persamaan garis singgungnya kan Y min Y1 sama dengan M X min X1 untuk di titik pi per 4 ya. Berarti kita masukkan saja gradiennya di titik pi per 4 yaitu 2 tadi ya. Berarti Y min 1 sama dengan 2 kali X min pi per 4 ya. Y1-nya ganti 1, X1-nya ganti pi per 4 ya. Karena kita sudah dapatkan titiknya. X1 adalah pi per 4 dan Y1-nya adalah 1. Gitu. Nah, berarti Y min 1 sama dengan 2 X min pi per 4 lakukan sedikit aljabar dan kita akan dapatkan hasil seperti ini. Gitu ya. Oke, jadi itu mohon maaf kalau misalkan tadi saya, aduh, ternyata belum saya pindahin ya PPT-nya. Oke, baik kita lanjutkan ke soal berikutnya, ke pembahasan berikutnya. Ya, yang berikutnya adalah mengenai nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi ya. Jadi kita bisa apa namanya ya, menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi ya, tentu ya dengan menggunakan apa namanya, dengan menggunakan turunan gitu ya. Nah, jadi prinsip dasarnya eh bagaimana sih prinsip dasar penentuan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi? Nah, penentuan itu mengikuti kaidah sebagai berikut gitu. Ya. Jadi yang pertama, kalau misalkan ya diberikan Y sama dengan fx, kemudian kita punya f aksen x-nya, turunan pertamanya, dan kemudian turunan keduanya, dan dia terdefinisi pada domain fungsi tersebut, gitu ya. Maka untuk menguji bahwa dia itu maksimum atau minimum, kita bisa menggunakan tes turunan kedua, ya. Jadi kalau misalkan ya syarat fungsi itu optimum ya, optimum itu bisa maksimum bisa minimum ya. Jadi kan kita tahu bahwa kalau misalkan kita punya fx gitu, kemudian kita turunkan dia fx, kemudian kita mau mencari nilai maksimumnya, nilai optimumnya, kita mau mencari nilai optimum, maka kita bisa menurunkan fungsi ini. Berarti kita turunkan ddx dari fx yang mana ini sama saja dengan f aksen x. Dan syaratnya untuk dia optimum dia sama dengan 0 ya. Untuk syarat dia optimum gitu ya. Itu syaratnya. Oke, syarat dia optimum gitu ya. Karena dia titik stasioner gitu. Oke, syaratnya adalah f aksen x sama dengan 0. Nah, itu kan untuk mencari titik optimumnya tuh dia di mana gitu ya. Dia optimumnya di mana untuk mencari optimum dari suatu fungsi. Tapi untuk menentukan dia minimum atau maksimum kita gunakan tes turunan kedua.
ya. Jadi si turunan pertama ini kita tahu titiknya misalkan X-nya berapa gitu. Untuk dia tahu kita itu maksimum atau minimum ya, berarti kita gunakan tes turunan kedua ya. Untuk dia itu maksimum ketika kalau misalkan kita turunkan F double aksen ya, kita turunkan tes turunan kedua, kemudian dia itu lebih daripada nol gitu, maka itu dia maksimum. Nah, kalau untuk minimum, kalau misalkan si F aksen X-nya oke udah tahu berapa gitu ya. Kemudian kita uji turunan kedua F double aksennya dan kemudian dia kurang daripada nol, maka dia itu minimum. Nah, ini kebalik ya, sorry. Kalau maksimum berarti dia itu kurang daripada nol, kalau dia minimum itu dia lebih daripada nol. Ya, Anda harus tahu gitu. Jadi kebalikannya kalau minimum dia lebih daripada nol, kalau maksimum dia kurang daripada nol. Nah, tapi kalau dia sama dengan nol, dia tidak berlaku. Tes turunan keduanya itu untuk F double aksennya sama dengan nol, maka tes turunan kedua ini gagal. Gagal dalam artian kita tidak bisa menguji dia itu maksimum atau minimum dengan menggunakan turunan kedua. Ya udah, caranya berarti kita pakai cara manual. Jadi kita cek satu-satu ya. Ini cara pertama, ini cara cara ininya ya, cara alternatif. Nah, cara old school-nya itu adalah kita kalau misalkan kita dapatkan titik X-nya gitu kan ya. Misalkan dari f aksen sama dengan nol, dapatnya x-nya sekian ya. Biasanya kalau misalkan persamaan kuadrat kita dapat 2 gitu ya. 2 x yang memenuhi gitu. X1, X2 gitu. Nah, kalau misalkan ternyata dari situ dari tes turunan kedua itu ternyata hasilnya sama dengan nol, dua-duanya ya, maka untuk mencari nilai yang maksimumnya mana yang minimumnya mana, itu kita masukin ke fungsi awal yaitu y sama dengan fx. Nah, kalau kita lihat daripada kita masukkan nilai fx, kita masukkan nilai x, dua nilai x tadi pada fungsi awal, itu mana yang nilainya lebih tinggi. Yang nilainya tertinggi maka dia yang maksimum, yang nilainya lebih rendah itu yang disebut sebagai minimum. Nah, ini mungkin kita akan lebih mengerti kalau kita bahas soal ya. Jadi ya seperti ini ya. Nah, ini contoh soalnya untuk fungsi yang oke. Ini untuk fungsi yang kita bahas fungsi fungsi aljabar dulu. Nah, kalau misalkan pada fungsi aljabar, misalkan kita punya fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat min 12x plus 7. Kalau kita ingin mencari kalau kita ingin mencari maksimum minimum, kita harus cari dulu optimumnya. Kalau optimum kita pakai tes turunan pertama. Kita pakai turunan pertama. Kita cari dulu titik yang memenuhi syarat dia maksimum minimum atau optimum lah dalam hal ini itu titik berapa aja. Baru nanti dari titik itu kita tes turunan kedua. Ya. Nah, misalkan ini ya, eh, fx sama dengan 2x pangkat 3 bla 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 bla. Berarti kan turunan pertamanya dari sini 6x kuadrat tambah 6x sorry, 6x kuadrat tambah 6x dikurangin 12. Nah, kita cari dulu X yang memenuhi untuk optimum tuh di titik berapa aja. Kita pakai f aksen X sama dengan 0. Berarti 6x kuadrat plus 6x min 12. Ini kita bagi dengan 6. Semuanya x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0. Kemudian di ruas kiri itu difaktorkan x plus 2, x min 1. Maka x yang menjadi kandidat nilai maksimum minimum adalah min 2 dan 1. Nah, ini kan ada dua titik nih yang kita dapatkan. Nah, kalau dari sini kira-kira berapakah nilai yang maksimum, mana yang minimum gitu. Mana yang menjadi maksimum, mana yang minimum. Nah, sekarang kita tes turunan kedua. Nah, turunan keduanya kan kita tahu dari 6x kuadrat plus 6x min 12 ini adalah 12x plus 6 gitu kan ya. Nah, dari sini kita masukkan titik uji ini yaitu min 2 dan 1. Kita masukkan ke dalam. Jadinya 12 kali min 2 itu adalah min 24 ditambah 6 adalah min 18. Yang mana dia kurang daripada 0 ya. Betul ya? Kalau dia kurang daripada nol, maka dia maksimum gitu. Berarti nilainya ini min 2 ini adalah titik ini yang kita sebut sebagai titik maksimum. Ini adalah eh, titik bukan titik sih, apsis maksimum.
maksimum. Nah, sedangkan kalau misalkan X sama dengan satu kita uji gitu kan ya. Ini kalau kita uji nih ya. Ini yang ini ya, fokus ke sini ya. Nah, kalau X1 dia X-nya sama dengan satu kita masukkan ke dalam tes turunan kedua, maka dia sama dengan 18 yang mana ini lebih dari nol. Maka dia adalah minimum ya, sesuai dengan syarat yang tadi kita sudah bahas gitu ya. Maka dia itu adalah minimum kalau dia lebih daripada nol gitu. Ya, maka ini yang disebut sebagai absis X sama dengan satu ini adalah absis minimum. Nah, nilainya berapa ya? Ada yang disebut sebagai absis maksimum, ada yang sebagai nilai. Ada yang disebut sebagai absis maksimum, minimum, ada yang disebut juga sebagai nilai maksimum, minimum. Nilainya itu kita dapatkan dari mana? Nah, titik yang sudah kita dapatkan di awal ini kita masukkan ke dalam kurvanya untuk menentukan oh ternyata nilai maksimumnya adalah di segini atau dia nilai minimumnya adalah di segini. Karena untuk mencari nilai kita harus ke kurva awal lagi, balik lagi ke kurva awal lagi untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Kalau nilai maksimum kan berarti kita pakai X-nya sama dengan min 2. Maka X sama dengan min 2 ini kita substitusikan ke dalam kurva awal, yaitu 2X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat min 12X plus 7. Maka kalau kita substitusikan bla 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 adalah sama dengan 27. Maka nilai maksimumnya adalah 27. Ini sebagai nilai maksimum. Nilai maksimum. Gitu ya. Sedangkan kalau misalkan yang ini nih 0, ya kalau kita masukkan X sama dengan 1 kan nilai minimum gitu kan ya. Ini nilai minimum. Nah, ini adalah sorry, ini adalah X sama dengan 1 itu absis maksimum. Absis minimum. Berarti ini X sama dengan 0, kalau kita masukkan X sama dengan 1 ke dalam kurva awalnya, 0 ini adalah kita sebut sebagai nilai minimum, sorry ya, minimum. Gitu ya. Jelas ya? Jadi begitu cara kita mengertinya, gitu. Nah, ini ada soal yang lagi sama ya, aljabar juga gitu kan ya. Nah, coba kita bahas yang trigonometri ya. Jangan lupa saya pindah dulu. Nah, kalau yang trigonometri gimana? Ya kalau trigonometri sebenarnya mirip-mirip gitu ya. Cuman ya fungsinya aja yang trigonometri gitu. Oke. Oke. Saya akan kasih soal yang agak sulit dikit lah. Nggak boleh yang kemudahan gitu. Saya ambil dari LKS, saya ambil dari mana nih? Saya ambil dari LKS eh Sukino halaman 135 untuk nomor 10 ya. Nomor 10 gitu ya. Eh jumlah yang ditanya adalah jumlah semua pembuat pembuat nilai maksimum dan minimum dari kurva Y sama dengan 2 sin X ditambah sin 2X untuk X-nya itu 0, X, 2pi, jadi intervalnya 0 sampai 2pi ya. Itu adalah, itu kan ya, ini adalah soalnya. Nah, ini gimana nih? Ya, maksud dari soalnya apa dulu? Kita harus terjemahkan. Nah, jadi yang ditanya adalah jumlah semua pembuat nilai maksimum dan minimum. Itu apa ini maksudnya? Ya. Nah, sebetulnya kayak yang tadi aja. Kayak yang tadi ya. Kalau yang tadi kan kita dari fungsi kuadrat gitu kan ya, kita dapat dari menurunkan misalkan coba ya saya pindahkan lagi ke sini. Nah, kalau Anda lihat di sini kan dari kita menurunkan f aksen X sama dengan 0, kita kan dapat X-nya min 2 dan X-nya 1 gitu kan ya. Nah, kalau misalkan eh misalkan di fungsi trigonometri bisa jadi juga kita dapatnya 2 gitu kan ya. Nah, Anda harus lihat bahwa di sini ya, di sini Anda harus lihat bahwa
X sama dengan min 2 ini dan X sama dengan satu ini adalah pembuat nilai eh, s- pembuat atau bisa dibilang penyebab lah. Penyebab suatu kurva nilainya bisa maksimum dan minimum. Itu yang disebut sebagai pembuat nilai maksimum minimum. Jadi, walaupun di sini dimensinya adalah nilai maksimum dan nilai minimum, nah itu yang dimaksud bukan Y-nya ya. Kalau ini kan Y-nya. Ini yang disebut sebagai nilai maksimum dan ini nilai minimum ya kan. Yang tadi nih 27 adalah nilai maksimum, 0 sebagai nilai minimum. Tapi yang di sini adalah sebagai yang disebutkan adalah jumlah semua pembuat nilai maksimum dan nilai minimum. Berarti pembuat itu yang menyebabkan dia kita bisa dapat nilai 27 dan 0 itu apa? Ya si X sama dengan min 2 dan X sama dengan satu. Maka absis ini yang kita sebut sebagai jumlah yang disebut sebagai pembuat nilai maksimum dan minimum. Yang ditanya adalah jumlahnya gitu. Jadi misalkan dia ada dua gitu, maka kita jumlahkan. Misalkan kita sebut nilai maksimum dan minimum itu pembuat nilai maksimum dan minimum itu adalah x1 dan x2. Yang ditanya berarti adalah x1 tambah x2 ini berapa gitu. Itu yang ditanya. Nah, ya udah kalau gitu kan gampang. Berarti kan y sama dengan 2 sin x ditambah sin 2x. Sorry ya, ini sin 2x ternyata bukan sin x. Kegampangan kalau sin X ya berarti sin 2X gitu. Ya. Nah, berarti kan kalau dari sini untuk mencari nilai yang membuat dia maksimum dan minimum kan kita pakai turunan. Kita cari dulu turunannya Y aksennya berarti ini 2 sin turunannya cos ya cos X ditambah dengan sin 2X itu kan berarti ini karena 2X duanya dalam kan turunin dulu dalamnya berarti 2 dikalikan dengan sin diturunkan jadi cos jadi 2 cos 2X ya cos 2X 2 cos 2X. Berarti ini Y aksen ini menjadi 2 cos X ditambah 2 cos 2X gitu kan ya. Nah, yang membuat dia nilainya 0 gimana? Ya berarti kan untuk mencari yang syarat untuk dia suatu fungsi itu maksimum minimum itu apa? Turunannya harus sama dengan 0. Berarti si Y aksen ini syaratnya ya. Y aksennya ini sama dengan 0 ya. Berarti 0 sama dengan 2 cos X ditambah 2 cos 2X. Berarti dari sini 2 cos X sama dengan min 2 cos 2X. Berarti 2 cos X ini sama dengan min. Ini duanya kan bisa kita coret. Jadi min cos 2X gitu. Yang mana ini kan bisa diubah menjadi cos X sama dengan cos eh, min cos 2X ini sama dengan min cos berapa nih ya? Cos bentar ya, 2 cos mohon maaf saya lupa ini lagi nih. Aduh, lupa mindahin lagi. Oke. Ya, tadi balik lagi ya ke soal saya ya. Jumlah semua pembuat nilai maksimum dan minimum ya. Eh tadi kan saya sudah jelaskan gitu kan ya, maksimum dan minimum itu apa. Ya, jadi ini soalnya, ini visualisasi soalnya saya sudah turunkan gitu kan ya. Nah, tinggal seperti ini. Kalau misalkan sudah kita turunkan 2 cos X tambah 2 cos 2X bla 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 bla, jadinya 2 cos X min 2 cos 2X gitu. Nah, kemudian nih jadinya gimana gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebenarnya kan ini kita bisa ubah jadi seperti ini ya. Jadinya ini cos X ditambah cos 2X ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini dengan identitas cos ya. Ini bisa kita ubah menjadi 2 cos setengah dari jumlahnya 3X dikalikan dengan cos dari setengah selisihnya. Gitu kan ya. Min X. Yang ini sama dengan 0. Di mana min X ini cos min X kan sama-sama dengan cos X. Berarti nah duanya ini juga bisa dicoret. Jadinya tinggal dipindah ruasin sih sebenarnya. Jadinya cos setengah kali 3 kali cos X dibagi 2 gitu. Ini sama dengan 0. Atau kalau kita sederhanakan cos 3 per 2 X. Ini ada X-nya ya.
dikalikan cos setengah X ini sama dengan nol. Berarti ada dua jumlah X yang memenuhi persamaan ini. Ada dua jumlah nilai X yang memenuhi persamaan ini. Yaitu ketika cos 3/2 X ini sama dengan nol, ya. Dan ada juga ketika cos setengah X ini sama dengan nol. Nah, kita tahu bahwa cos 3/2 X, cos 0 itu berapa? Ini kan dalam bentuk radian ya. Berarti cos 0 itu adalah cos pi per 2 gitu kan ya, cos pi per 2. Dan cos setengah X, nah cos 0 itu adalah cos pi per 2 gitu. Berarti ini kita pakai bisa persamaan trigonometri. 3/2 X sama dengan pi per 2, berarti X-nya sama dengan pi per 3. Ini X1-nya. Dan dari sini eh, setengah X sama dengan pi per 2, berarti X-nya sama dengan pi gitu. Gitu. Berarti ini X2. Yang tanya kan tadi X1 ditambahi dengan X2. Berarti pi per 3 gitu kan ya. Pi per 3 ditambahi dengan pi. Ya, berarti ini adalah 4 pi per 3. Jadi jawabannya adalah 4 pi per 3 gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah 4 pi per 3 gitu. Ini memang agak agak sulit gitu ya. Tapi sebetulnya sangatlah gampang gitu. Oke. Jadi ini yang disebut sebagai eh bentar ya, cos X ditambah cos 2X ini sama dengan 0. Oke, pi per 3 kemudian eh iya. Jadi jawabannya adalah 4 pi per 3. Oke? Oke ya. Jadi aman ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ini soalnya memang agak sulit tapi ya agak menarik untuk kita bahas gitu ya. Nah, jadi soalnya seperti itu ya. Saya harap paham lah ya. Kira-kira seperti itu. Nah, balik lagi ke pembahasan kita ya. Ini untuk fungsi aljabar dan sebagainya gitu kan ya. Nah, untuk kalau misalkan Anda mau nguji Anda bisa membahas untuk soal LKS lagi gitu ya, di halaman 134 dan di halaman 135 gitu. Oke. Nah, nanti mungkin akan saya bahas lanjut lagi gitu kan ya untuk penerapan masalah maksimum dan minimum fungsi. Nanti kita akan coba jawab, kita akan coba bahas lagi lebih banyak gitu kan ya. Ini kebanyakan soal cerita nih kalau misalkan prinsip dasar untuk penerapan ya, soal penerapan. Nah, tapi untuk sementara ya kita sampai sini dulu. Mungkin kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Mohon maaf kalau saya sering lupa itu kalau misalkan untuk switch ke jurnalnya sama ke coret-coretannya sama ke PPT suka agak-agak lupa gitu ya. Ya mungkin mohon mohon maklum gitu ya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.